Dewan juri sadari dengan status quo dengan perkembangan teknologi yang supermasif ini menyebabkan pengembangan AI akan sangat mungkin untuk dilakukan. Hal ini mencegah lawan untuk masuk mencela mekanisme dalam proposal kami sebab menyatakan bahwa ini tidak mungkin. Sebab daripada itu pula akan ada beberapa mekanisme dalam proposal kami. Yang pertama, satu, akan ada penyesuaian dan pengujian karakter bagi tiap individu buatan, bagi tiap orang yang menginginkan orang terkasihnya kembali. Jadi akan ada pengujian dan penyesuaian apakah orang terkasih yang dibuat AI ini sudah sesuai dengan orang terkasih yang diinginkan oleh suatu individu. Lalu yang kedua, robot ini diberi sistem untuk tidak bersikap harmful pada manusia, untuk tidak melukai manusia, membahayakan manusia, atau melakukan tindak kekerasan pada manusia. Lalu yang ketiga, pemerintah dan tenaga ahli akan mengawasi pembuatan robot ini supaya tidak akan terjadi, supaya minim terjadi malfungsi dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Namun mengapa dengan proposal dengan mekanisme yang seperti ini akan sangat penting atau sangat diperbolehkan untuk hadir dalam status quo? Sadari bagaimana tujuan proposal ini dibuat adalah bagaimana seseorang individu akan tetap memiliki hubungan ikatan kuat dengan seseorang. Namun mengapa hubungan dengan ikatan kuat dengan seseorang ini begitu sangat penting di status quo? Ini disebabkan dengan dampak yang ditimbulkan ketika kamu sudah berhasil membangun hubungan yang sudah terjalin dengan sangat kuat dengan seseorang, yang dimana ini akan memberikan semacam safe zone bagi diri kamu, yang memberikan safe zone tersebut yang memberikan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa aman yang diberikan saat kamu sudah sangat lelah menghadapi tekanan sosial yang begitu kompetitif yang sangat besar, yang dimana kamu akan merasa aman dari tekanan sosial tersebut sebab kamu masih memiliki orang lain atau sisi baik sosial lain yang timbul dari orang terkasih kamu, sehingga kamu menganggap bahwa tekanan sosial itu tidak seburuk itu sebab masih ada orang terkasih kamu masih hidup di sisi masih ada di sisi kamu. Namun mengapa tekanan sosial ini dapat timbul sehingga menyebabkan terjalinnya hubungan yang kuat dengan orang terkasih akan menjadi begitu penting? Sadari dengan perkembangan industri yang ada saat ini, masyarakat dalam dunia sudah sangat menjadi kapitalis. Hal ini disebabkan pula dengan populasi yang tumbuh dengan supermasif, super progresif, membuat dunia alhasil begitu kompetitif. Inilah mengapa doktrin kapitalis akan muncul bahkan sejak ketika kamu kecil, sebab orang tua kamu menginginkan kamu tumbuh sebagai individu yang tidak kalah dengan popularitas yang begitu kompetitif dan populasi yang begitu kompetitif dan progresif. Kamu harus berorientasi pada keuntungan individu saat kamu melakukan sesuatu supaya kamu tidak tertinggal dari orang yang hidup dalam populasi supermasif dan super progresif ini. Dengan keadaan status quo yang seperti itu, ini menyebabkan individu akan sulit untuk menjalin ikatan yang sangat kuat dengan orang lain. Ini mencegah tim oposisi untuk masuk menyatakan bahwa seharusnya kamu membangun hubungan ikatan individu dengan yang lain, dengan yang tersedia di status quo, dengan orang-orang yang tersedia di status quo. Namun dengan kenyataan bahwa manusia sebegitu kapitalis, hal ini akan sulit dibentuk sebab ketika seseorang ingin mendekati diri kamu, menjalin hubungan dengan diri kamu, orang tersebut akan melihat apa keuntungan yang bisa diraih dari diri kamu. Sebab itulah hubungan yang begitu emosional yang terjalin dengan sangat kuat akan sangat sulit diraih. Padahal seperti kita ketahui, ikatan akan sangat penting bagi manusia pada status quo untuk beristirahat sejenak dari tekanan sosial yang begitu kompetitif. Inilah mengapa kami ingin mempertahankan ikatan sosial tersebut supaya manusia tetap memiliki semacam safe zone dari tekanan sosial yang begitu parah dari masyarakat yang begitu kompetitif dan progresif. Di sisi mereka, safe zone seperti ini sangat sulit untuk dibentuk lagi, dan karena mereka kan perlu membentuk lagi, dan mereka harus membuktikan kenapa safe zone seperti ini akan dapat terbentuk lagi di sisi mereka. Namun, mari masuk ke poin penyadaran, mengapa proposal ini akan penting secara prinsipal. Secara prinsipal, satu, sadari bahwa tim oposisi tidak dapat maju dengan mengatakan bahwa kamu seharusnya memilih fokus pada keluargamu, membangun hubungan dengan keluargamu secara lebih baik, ataupun dengan orang-orang ataupun sahabat-sahabat yang ada di sekitar kamu. Pernyataan ini salah secara prinsipal Dewan Juri. Sebab mengapa? Sebab hal ini langsung menyerang hak utama manusia sebagai hak utama kamu sebagai manusia, yaitu hak memilih. Bahwasannya sebagai manusia, kamu berhak memilih untuk berhubungan dengan siapa dan mempertahankan hubungan yang bagaimana atau menjalin hubungan yang seperti apa. Sebab kamu memiliki kendali penuh atas diri kamu. Itulah yang menyebabkan hak memilih ini eksis dalam kehidupan manusia. Inilah yang menyebabkan pula mengapa kami menginginkan proposal ini untuk disetujui, supaya hak memilih akan tetap aman dibandingkan tim oposisi yang mengintervensi hak memilih manusia, yang dimana dampak buruknya adalah kericuhan akan timbul di sisi mereka, sebab mereka mengintervensi hak individu, kendali individu atas dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan akan adanya ketersinggungan, percekcokan, sebab seorang individu akan merasa, kenapa kamu mengintervensi hakku kan
aku memiliki hak untuk memilih untuk menjalin hubungan dengan orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Kenapa kamu menyuruhku untuk menjalin hubungan yang dengan orang yang kamu inginkan? Itulah yang menyebabkan kericuhan akan timbul di sisi mereka, akan muncul pertikaian dan cekcok dan lain-lain yang dimana hal ini tidak akan terjadi di sisi kami, sebab kami akan tetap berfokus bagaimana kami menuruti atau menyatakan persetujuan atas hak seseorang, atas kemauannya sendiri atau atas pemilihannya sendiri. Itulah delta atau komparasi yang terdapat di poin argumen prinsipal ini. Lalu daripada poin prinsipal tersebut, proposal ini juga akan memberikan dampak baik secara praktikal. Apa saja? Ada 2 dewan juri. 1, mengenai produktivitas masyarakat yang akan terjaga dan bahkan mencapai tahap maksimalnya. Sebab kami menyediakan semacam safe zone yang mereka inginkan semacam safe zone yang mereka inginkan untuk pulang dari tekanan sosial, untuk beristirahat dari tekanan sosial, yang dimana safe zone ini akan menyebabkan jiwa masyarakat akan tetap merasa aman, mereka akan tetap berada di sekeliling orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi dengan hubungan emosional yang begitu kuat, sehingga ini akan meminimalisir rasa stres dari diri mereka, gangguan mental mereka, dan lain-lain. Sebab mereka menganggap bahwa tekanan sosial dari orang-orang yang kompetitif dan progresif itu tidak seburuk itu, sebab masih ada sosok-sosok sosok-sosok yang mereka yakini dari struktur sosial juga itu masih memberikan rasa aman bagi mereka, rasa nyaman bagi mereka, sehingga stigma bahwa tekanan sosial begitu buruk akan minim di sisi kami. Inilah komparasinya. Dalam sisi mereka, produktivitas masyarakat tidak akan bisa maksimal atau sulit mencapai maksimal, sebab pada orang-orang yang tidak memiliki safe zone untuk rehat dari tekanan sosial, orang-orang yang merasakan bahwa orang-orang yang baru ditinggalkan kekasihnya itulah orang-orang yang tidak memiliki safe zone tersebut. Ia akan menganggap bahwa dunia begitu melelahkan sebab tidak ada lagi yang menarik dari kehidupan sosial. Itulah yang menyebabkan ia tidak mau all out dalam kehidupan sosialnya, sebab ia sudah lelah secara mental. Lalu dampak baik yang kedua adalah bagaimana kami ingin meningkatkan kebahagiaan pada aktor yang paling rentan pada emosi ini, yaitu aktor yang baru ditinggalkan seseorang terkasihnya, yang dimana bagaimana karakteristik orang yang baru ditinggalkan ini ialah orang yang mengalami guncangan mental, yang menyebabkan ia merasakan bahwa ia tidak bisa menikmati hidup dengan maksimal. Namun dengan adanya proposal ini, kami mencegah aktor tersebut untuk berlarut-larut dalam kesedihannya. Oposisi tidak memiliki atau minim pertolongan pada aktor ini. Sedangkan dampak baiknya, kami ingin menolong aktor ini supaya jauh dari jurang kesedihannya. Terima kasih.